Halo teman-teman, kembali di dalam program About Young People. Kali ini kita akan membahas tentang pacaran beda agama boleh nggak sih? Nah, kita akan membahas lebih dalam teman-teman semua. Jadi, begini, kalau kita berbicara tentang pacaran, kemarin di dalam episode sebelumnya kita berbicara bagaimana apa tujuan dari pacaran, apa manfaat dari pacaran, dan apa goal dari pacaran itu. Sudah jelas pasti kepada jenjang yang lebih serius, yaitu masuk di dalam pernikahan. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, Pastor, boleh nggak sih beda agama? Sebetulnya begini, kalau hanya beda agama secara struktur saja, itu sebetulnya buat saya nggak ngaruh. Tetapi yang bermasalah adalah ketika Anda bertanya kepada saya, pertanyaan harusnya diganti. Pertanyaannya begini, Pastor, pacaran beda iman boleh nggak? Nah, itu lebih tepat. Karena orang beragama belum tentu beriman. Orang beragama belum tentu memiliki atau mengerti esensi dari agamanya itu sendiri. Jadi, orang beragama A, beragama B, mereka belum tentu sungguh-sungguh, mereka hanya menempelkan identitas agama hanya di dalam KTP mereka atau di dalam keseharian mereka. Kalau mereka ditanya tidak punya agama, kurang etis. Mereka bisa bicara agamaku A, agamaku B. Tetapi mereka tidak memaknai esensi dari agama mereka. Mereka tidak mengerti goal atau iman atau pendalaman spiritual yang sungguh dari agama yang mereka anut. Nah, kalau pertanyaannya, pacaran beda iman, boleh nggak? Nah, ini pertanyaan yang blunder juga. Saya kembali tarik lagi, teman-teman semua. Kalau orang tidak hanya beragama, dia beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dia mengasihi Tuhannya, dia mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhannya. Dia nggak akan berani main-main memilih pasangan hidup yang berbeda dengan iman yang dia anut. Jadi, ini sudah cukup jelas menjawab sebetulnya. Pribadi yang memiliki iman yang benar kepada Tuhannya adalah pribadi yang mengasihi Tuhannya dengan segenap, dan segenap. Kalau orang sudah sampai di titik itu, dia mengerti bahwa aku harus mengasihi Tuhanku dengan segenap, dan segenap. Bahkan sampai kepada pasangan hidup pun, dia tidak akan mengecewakan perasaan Tuhannya. Jadi, semoga yang saya sampaikan ini membuka pikiran teman-teman semua hari ini. Kalau hari ini, tapi aku suka pastor sama si A. Si A ini cantik misalnya, atau si A ini ganteng. Itu kriteria saya. Itu gua banget deh, pokoknya udah gua banget deh itu. Begini, teman-teman. Kalau engkau punya standar spiritualmu benar-benar tinggi untuk Tuhanmu, kau masuk dalam kawasan Tuhan yang benar. Kecantikan yang fana itu, kegantengan yang fana, atau apapun lah yang menjadi kriteriamu, itu tidak akan pernah sebanding dengan cintamu dengan Tuhan. Kau berani berkata tidak dan kau berani menolak itu. Tetapi kalau hari ini ada orang yang berkata, aku beragama ini, aku tapi cinta dengan pribadi yang beda agama. Coba cek lagi bagaimana dengan spiritualmu. Bagaimana kadar cintamu kepada Tuhan. Bagaimana kerohanianmu. Dan ini pasti, dan saya berani katakan itu valid. Kalau orang cinta Tuhannya, dia tidak akan pernah mempermainkan perasaan Tuhannya. Satu-satunya dalam hidupnya adalah tentang Tuhan. Semua kepentingan hidupnya Tuhan. Loh, pastor, anak muda apa bisa begitu? Kalau dari muda kau sudah latih hidupmu seperti itu, maka sampai beranjak tua nanti, kau menjadi man of God. Menjadi manusia Allah yang Tuhan suka dalam hidupmu. Itu diperjuangkan. Dan itu pilihan di dalam kebebasan kita. Anak-anak muda, ketika engkau berani memilih Tuhanmu ketimbang memilih kesenangan dagingmu, Tuhan akan menandai hidupmu. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam kepada anak-anak muda yang memang berani mengambil sikap bahwa aku memilih Tuhan
ketimbang memilih apa yang menjadi kesukaanku. Meskipun aku sakit, meskipun aku merasa berat, tetapi percayalah, ketika engkau memilih Tuhan, engkau akan ditandai Tuhan. Jadi pasangan hidup sekali lagi menentukan kekekalanmu. Jangan main-main dengan engkau memilih pasangan hidup. Karena setiap kali engkau memilih pasangan hidup yang salah, maka engkau akan berakhir di dalam kekekalan yang salah juga. Maka kalau engkau memilih pasangan hidup yang benar mulai hari ini, kau berhati-hati, kau bangun spiritual. Maka benar kata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Bangun spiritualmu, saudaraku. Kau temukan Tuhan. Kau mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga di dalam perjalanan hari hidupmu, kau bisa mengerti apa yang Tuhan maunya gimana sih dengan pasangan hidup. Jadi orang itu nggak sembarangan tabrak aja. Orang nggak sembarangan, jadi nggak sembarangan, ya udah deh, pokoknya I love you, you love me, yuk kita married. Mau seperti lagunya dulu ya, apa itu? As long as you love me. Nggak bisa itu lagu lagu keren itu dulu. As long as you love me. Oke, betul. Di lagu itu dikatakan nggak peduli kamu dari mana, asalmu apa dah nggak peduli. Pokoknya asal kamu cinta sama aku cinta sama kamu, kita jalan. Nggak bisa. Seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang memperdulikan perasaan Tuhan, dia akan keep on detailing di dalam setiap langkah yang diambil, dan salah satunya adalah pasangan hidup. Oke, teman-teman, saya kira ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dan menjadi pergumulan. Mungkin saat ini kalian sedang menjalin hubungan dengan pasangan yang berbeda agama, berbeda iman. Coba Anda mulai renungkan kembali, ya. Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa tanyakan di nomor ini nomor admin. Saya sebisa mungkin jawab melalui video-video seperti ini. Oke, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita dukung YouTube ini supaya menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, Tuhan memberkati. God bless you.